apa sih? Nah, kali ini channel Apa Sih akan membahas tentang sistem-sistem jaringan komputer. Pertama-tama, kamu tahu nggak sih apa itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang jaringan komputer yang pertama. Yang pertama ada LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Fungsi LAN yaitu 1. Menghubungkan dua komputer atau lebih. 2. Memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. 3. Berbagi pencetak. 4. Obrolan LAN. 5. Komputer remote. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area kecil. Dengan cakupan tersebut tentunya LAN memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihan LAN. Karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer antar data node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk membuat jaringan. Kekurangan LAN, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Yang kedua adalah Ethernet. Ethernet yang masuk ke dalam LAN adalah sebuah perangkat keras berteknologi frame base yang berfungsi sebagai penghubung sebuah jaringan. Yang dimaksud dengan Ethernet adalah sebuah penghubung yang mengatur data maupun jaringan yang dikirim dari komputer melalui jaringan komputer. Ethernet banyak dijumpai pada PC di bagian slot tambahan dan salah satu penghubung yang digunakan untuk membuat LAN. Kelebihan Ethernet. Saat ini, Ethernet sudah sering kali dipakai sebagai penghubung untuk sebuah jaringan. Berikut adalah beberapa kelebihan yang menjadikan Ethernet sebagai salah satu penghubung yang terbaik. Yang pertama, kecepatan yang tinggi. Kedua, lebih sederhana dan murah. 3. Adaptif. Oke, jadi gimana nih penjelasan teman aku tentang LAN dan juga Ethernet tadi? Selanjutnya, aku akan jelasin ke kalian tentang MAC address dan juga bandwidth. Pertama-tama ada MAC address. Media Access Control Address atau yang biasa disebut MAC address merupakan alamat jaringan yang diterapkan pada lapisan data link di 7 lapisan model OSI yang mewakili node tertentu dalam jaringan. Dalam jaringan berbasis Ethernet, MAC address adalah alamat 48 byte atau 6 byte unik yang mengidentifikasi komputer antarmuka pada router atau node lain di jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai alamat Ethernet, alamat fisik, atau alamat perangkat keras. Ketika pabrik membuat perangkat keras jaringan, mereka akan menetapkan MAC address yang biasanya akan diawali dengan kode terkait dengan pabrik. MAC address akan unik untuk setiap perangkat, bahkan untuk kedua perangkat yang tipe. Jadi itu tadi adalah pengertian tentang MAC address. Selanjutnya mari bahas tentang bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Jadi, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman data dalam hitungan detik. Terdapat juga istilah bandwidth analog. Kalian tahu gak sih apa itu bandwidth analog? Jadi, bandwidth analog adalah perbedaan frekuensi paling tinggi dan paling rendah pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan Hertz.
untuk mengetahui data atau informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan sebagai kendaraan yang melintas jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas akan macet, bukan? Sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Semakin besar jalan bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet. Dikarenakan semakin besar bandwidth, maka akan semakin besar dan juga semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu. Nah, apa sih collision data itu? Jadi, istilah collision data sebenarnya mengarah pada suatu jaringan fisik di mana terjadi tabrakan data. Data akan saling bertabrakan saat ditransmisikan di media yang sama, terutama pada protokol jaringan tersebut memaksa perangkat yang lain yang ada di segmen yang sama untuk memberikan perhatian. Sementara itu, perangkat yang lain akan melakukan hal yang sama. Jadi, ada dua perangkat yang saling bersaing yang kemudian mengakibatkan jaringan tersebut akan mengalami gangguan. Ketika sebuah jaringan mengalami collision data, jaringan tersebut akan lambat. Hal ini kemudian berdampak pada kenyamanan para pengguna yang ada dalam jaringan tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengganti hub dengan switch lain yang tentunya lebih efisien. Mengapa mengganti dengan switch? Karena switch tidak menggunakan bus bersama-sama seperti yang ditemukan pada hub. Namun, switch akan memperlakukan setiap port tersebut sebagai bus secara terpisah. Hal ini yang membuat sebuah jaringan yang menggunakan switch tidak akan mengalami collision data. Selanjutnya adalah switch. Jadi, secara umum, switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi dilakukan secara terarah sehingga data dapat langsung diterima tanpa adanya gangguan seperti collision. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa switch merupakan jenis komponen yang menghubungkan sejumlah hub guna membentuk jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, pada prosesnya switch memerlukan bandwidth besar. Secara garis besar, switch berperan sebagai konsentrator yang berfungsi untuk mengirim serta menerima data dari dan ke perangkat lain. Berikut ini adalah fungsi-fungsi switch. Fungsi switch yang pertama adalah menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Alamat yang dimaksud berupa port dan MAC address perangkat. Yang kedua yakni mencatat alamat. Switch memiliki kemampuan address learning di mana seluruh MAC address yang pernah terhubung akan disimpan dan dipelajari. Dan yang terakhir adalah mencegah terjadinya looping data. Cara kerja switch sekilas hampir mirip seperti hub, yakni pertukaran informasi atau data beberapa perangkat dalam sebuah jaringan. Kinerja switch jika lain lebih baik karena kemampuan proses mengirim dan pertukaran data yang lebih efisien. Ketika switch menerima data tertentu dari perangkat yang terhubung, pada saat yang sama komponen ini akan mendeteksi dan mencocokkan MAC address. Switch kemudian mempelajari dan menghasilkan logika koneksi untuk port dan perangkat yang dituju. Dengan demikian, data yang dikirim hanya akan diterima oleh perangkat tujuan saja, tanpa terjadi tabrakan data atau collision. Halo semuanya, selamat datang di channel Apa Sih? Channel Apa Sih hari ini akan membahas mengenai sistem jaringan komputer, yaitu ada dua materi routing dan juga materi message switching. Materi pertama nih teman-teman, yaitu routing. Sebetulnya apa sih routing itu? Routing itu merupakan suatu proses dari paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi proses meneruskannya nih teman-teman. Routing juga dapat merujuk sebagai cara beberapa jaringan untuk saling terhubung sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Perangkat jaringan yang disebut router akan menerima paket yang ditujukan kepada jaringan di luar jaringan pertama dan akan meneruskan paket tersebut sampai mencapai tujuannya. Dan itulah materi mengenai routing nih teman-teman, seperti pada video di atas ini.
Kalian bisa melihatnya, di sini adalah proses di mana jaringan itu akhirnya ditransfer nih teman-teman untuk kepada jaringan yang ditujunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paket. Paket adalah sebuah satuan yang dikirim antar perangkat pada jaringan. Misalnya, ketika Anda memuat sebuah halaman web, maka komputer Anda mengirim paket ke server meminta halaman web dan server merespon permintaan tersebut. Sehingga server mengirim data web tersebut ke komputer Anda yang pada akhirnya akan tampil halaman web pada komputer Anda. Selanjutnya, paket juga bisa disebut tentang potongan informasi yang bisa dikirimkan secara mudah melalui jaringan atau internet. Saat sebuah file ditransmisikan melalui jaringan, file itu dipecah menjadi paket-paket kecil dan masing-masing paket dikirimkan secara terpisah melalui jaringan. Ketika semua paket mencapai komputer tujuan, paket tersebut disusun ulang oleh komputer tujuan untuk membentuk salinan yang lengkap dari file orisinal. Selanjutnya, Kali ini channel apa sih bersama saya Marsha Aida Oli Arli akan membahas tentang ARPANET. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET didirikan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Berdasarkan ide JGR Lightleder, Bob Taylor memulai proyek ARPANET pada tahun 1966 untuk memungkinkan akses ke komputer jarak jauh. Taylor menunjuk Larry Roberts sebagai manajer program. Roberts membuat keputusan kunci mengenai desain jaringan. Roberts menggabungkan konsep dan desain Donald Davis untuk sambungan paket dan meminta masukan dari Paul Byrne. ARPA memberikan kontrak untuk membangun jaringan kepada perusahaan Bolt, Beranek, dan Newman yang mengembangkan protokol pertama untuk jaringan. Penelitian antar jaringan pada awal tahun 1970-an oleh Bob Kahn di DARPA dan Vern Cerf di Universitas Stanford dan kemudian DARPA mengarahkan pada perumusan program kontrol Tramis atau TCP yang memasukkan konsep-konsep dari proyek Chilades, Prancis yang dipimpin oleh Louis Pouzin. Ketika proyek ini berkembang, sebuah protokol telah dikembangkan oleh beberapa jaringan terpisah yang dapat bergabung ke jaringan dalam jaringan. Ketika proyek ini berkembang, sebuah protokol telah dikembangkan oleh beberapa jaringan terpisah yang dapat bergabung ke jaringan dalam jaringan. Awalnya disebut sebagai IPTPC, versi 4 dari TCP/IP. Dipasang di ARPANET untuk penggunaan produksi pada tahun 1983 setelah Departemen Pertahanan menjadikannya sebagai standar untuk semua jaringan. Nah, ngomong-ngomong tentang ARPANET, kalian tahu nggak sih apa itu TCP/IP dan cara kerjanya? Jadi, TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. TCP/IP mempunyai beberapa layer-layer, yaitu pertama, IP atau Internet Protocol yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. IP mendahului setiap paket data berdasarkan 4 bit atau untuk versi IPv4. Alamat tujuan atau nomor HP. Internet Authorities menciptakan range angka untuk organisasi yang berbeda. Organisasi menciptakan grup dengan nomornya untuk departemen. IP bekerja pada mesin gateway yang memindahkan data dari departemen ke organisasi, kemudian ke region, dan kemudian ke seluruh dunia.
TCP atau Transmission Control Protocol, berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. Data dapat hilang di tengah-tengah jaringan. TCP dapat mendeteksi error atau data yang hilang dan kemudian melakukan transmisi ulang sampai data diterima dengan benar dan lengkap. Ketiga, Subsets, yaitu merupakan nama yang diberikan kepada paket yang menyediakan akses ke TCP/IP pada kebanyakan sistem. Cara kerja TCP/IP. Pertama, untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Kedua, internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Ketiga, saat seorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil. Menambahkan beberapa informasi dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer menerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Keempat, deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antar jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban, sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. 5. Saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman, dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Keenam, sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja. Nah, itulah pengertian dan cara kerja TCP/IP. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the internet, and soon, hundreds of accidents and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and 2 city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules.
It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. Apa itu Internet of Things? Jadi, Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas. Perangkat cerdas ini diharapkan dengan membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Unsur pembentuk ekosistem IoT. Untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Berikut adalah berbagai unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram ke dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. AI ini sendiri memiliki beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning. Dalam IoT, hampir semua mesin atau alat dapat menjadi mesin pintar. Itu berarti IoT sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita. AI ini bertugas untuk mengumpulkan data, perancangan dan pengembangan algoritma, serta pemasangan jaringan. Unsur berikutnya adalah sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan mengubah mesin IoT dari yang semula pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif. Yang terakhir adalah konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT sendiri, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Manfaat Internet of Things di berbagai bidang. Dalam penerapannya sendiri, Internet of Things ini membawa banyak sekali manfaat. Selain manfaat utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, Internet of Things juga bermanfaat dalam bidang pertanian, kesehatan, transportasi, dan lingkungan.